Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal ibadah itu dari orang yang bertakwa. Nah, di antara ciri orang bertakwa adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Di antara ciri orang bertakwa adalah selain dia beramal untuk dirinya sendiri, dia juga menjaga keluarganya dari perbuatan keji dan mungkar dan terus mengajak mereka berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini di antara doa yang kita baca yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terus ada lanjutannya wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hifdzil lisan wa tilawatil Quran, dan sampai akhir doa. Begitu indah doa yang kita baca. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Bapak Ibu, kira-kira kita minta diberkahi. Apa yang dimaksud dengan minta diberkahi? Ya Allah, minta berkah. Berkah itu apa? Yang kita minta sama Allah itu apa? Waktu minta berkah itu minta apa kira-kira? Apakah minta duit banyak atau minta jabatan supaya naik? Apa kira-kira maksud dari berkah yang kita minta? Maka dengan tegas para ulama mengatakan berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah kebaikan. Jadi belum tentu kita nambah duit terus jadi berkah, belum tentu. Belum tentu nambah jabatan jadi berkah, belum tentu. Yang udah pasti berkah adalah kita lihat misalnya Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Yusuf, jabatannya tinggi apa enggak? Tinggi, raja, penguasa. Tapi kita lihat udah jadi raja, udah jadi penguasa, beliau kemudian enggak terus jadi sombong, enggak terus jadi merasa menjadi kepala besar. Mereka ketika diberikan oleh Allah kekuasaan, yaitu berupa satu kerajaan yang besar, mereka makin baik sama orang, makin bermanfaat buat banyak orang. Itu namanya berkah. Jadi berkah itu secara singkat artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nggak bisa kita bilang, Beb, alhamdulillah nih saya mah berkah banget nih, gaji nambah. Belum tentu. Belum tentu duit nambah, kebaikannya nambah. Lihat dulu, kebaikannya bertambah apa enggak? Kalau iya, berarti berkah. Falidzalik insyaallah doa kita minta berkah mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk berkah di bulan Rajab ini adalah ya kita duduk di sini. Duduk di sini ini kebaikan apa bukan? Insyaallah kebaikan. Nah, karena ini adalah kebaikan, maka mudah-mudahan ini adalah di antara bentuk ijabah
dari doa kita diminta untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti bentar lagi masuk bulan Sya'ban, juga kita berharap biar diberkahi juga di bulan Sya'ban, sampai nanti kemudian masuk ke bulan suci Ramadan dalam keadaan betul-betul siap untuk dicucurkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada juga kebiasaan di sini namanya rawah. Orang Betawi nyebutnya apa? Rawah. Iya benar ya? Apa rawah tuh? Di antara yang dikerjakan yaitu ziarah kubur. Udah dirawahin belum? Gitu. Jadi diziarahin, kuburan orang tua diziarahin. Kita datang, namanya arwah juga senang yang bersih-bersih, itu kita rapiin kuburan. Kita tanemin tanaman-tanaman yang bagus, yang akan juga berzikir, bertasbih, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bacain doa, bacain Fatihah, bacain Yasin. Qra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin untuk mayit-mayit keluarga kalian dalam hadis. Bacain. Kemudian baca tahlil. Kemudian sedekah. Ada duit sedikit, jangan pelit, keluarin buat orang miskin, buat penjaga kuburan, biar kuburan orang tua kita dibersihin, kelihatan rapi, enak. Niatin pahalanya buat orang tua. Ya Allah, girang tuh orang tua, sebab mereka udah berkorban banyak hal buat kita, anak-anaknya. Kita berkorban sedikit aja. Kita berkorban sedikit aja. Waktu kita, jangan terlalu sibuk sama kegiatan-kegiatan kita. Luangkan sedikit, biar sebulan sekali ziarah. Kalau memang nggak bisa sebulan sekali nih, ini momennya nih, rawah, datengin sekarang. Mau Ramadan, mau bulan puasa, kita silaturahmi sama orang-orang yang udah meninggal juga, kita datengin, kita doain, insya Allah mereka jadi bahagia di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekarang kita tanggal berapa nih? 27 ya. Yang mana tanggal 27 itu adalah peringatan Al-Isra wal Mi'raj, diangkatnya baginda Rasulullah menuju Sidratil Muntaha. Dalam qasidah Burdah diceritakan sedikit tentang peristiwa ini. Saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min adh-dhulami wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Ya, ada lanjutannya tuh tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebuah peristiwa agung, sebuah peristiwa yang di luar otak manusia, di mana baginda Nabi saat itu diberangkatkan, diisrakan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian dimi'rajkan, diangkat ke sebuah tempat yang kata Al-Quran wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausain aw adna. Jadi Allah ada di tempat yang paling tinggi, lalu baginda Nabi dana fatadalla, mendekat dan semakin mendekat, di mana Al-Quran menyebutkan fakana qaba qausain, jaraknya hanya 2 busur saja. Bahkan sampai ke sebuah tempat yang malaikat Jibril sendiri nggak mampu untuk melanjutkan perjalanannya. Malaikat Jibril itu berhenti di satu tempat.
ketika menemani baginda Nabi mulai dari Mekah sampai ke Palestina, lalu melewati satu demi satu, langit demi langit, sampai ke sebuah tempat malaikat Jibril berhenti, nggak mampu melanjutkan perjalanan. Padahal malaikat Jibril adalah seorang malaikat yang merupakan aminu wahyillah, kepercayaannya Allah untuk menyampaikan wahyu. Semua nabi menerima wahyu lewat malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang disebutkan dalam Al-Quran Rasulun Karim Dhi quwatin Inda dhil arshi makin Muta'in, dia ditaati oleh seluruh penduduk langit. Thamma amin, tapi tempatnya sampai sini. Huna maqami ya habibi, sampai sini aja tempat saya wahai kekasihku. Nggak bisa lagi saya nemenin kamu melanjutkan perjalanan ini. Jalanlah engkau, lanjutkan perjalananmu. Kata Nabi, laisa fi mithli hadzal maqam yatrukul khalilu khalilah. Masa engkau meninggalkanku wahai Jibril? Bukan meninggalkan, nggak bisa lanjutin lagi udah. Emang sampai sini doang tempat saya. Yang mana kalau saya lanjut, saya bakal binasa. Kalau saya ikut melangkah bersamamu, saya akan terbakar. Tapi baginda Nabi lewat, Bu. Baginda Nabi jalan terus. Ya, linuriyahu min ayatina. Allah ingin tunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya fa'auha ila abdihi ma auha. Allah mulai mewahyukan apa yang diwahyukan kepada hambanya tersebut, kekasihnya tersebut. Tentu semua kita tahu bahwa di antara yang diperintahkan adalah salat, yang mana itu merupakan syariat yang paling penting bagi seorang umat yang baginda Nabi. Kalau ditanya syariat yang paling penting apa? Salat. Syariat yang paling penting salat. Nah, sampai-sampai di zaman sahabat itu kalau melihat ada satu orang nggak sholat, langsung disuruh baca syahadat lagi. Kata Imam Al-Haddad dalam Nasaih Diniyahnya begitu. Kalau ada sahabat yang ninggalin puasa Ramadan, nggak disuruh syahadat, disuruh tobat, istighfar, bayar kafarahnya, ganti puasanya, selesai. Nggak zakat, suruh tobat, istighfar, bayar zakat, selesai. Tapi kalau nggak sholat, nggak disuruh tobat, nggak disuruh istighfar, namun disuruh untuk bersyahadat. Sebab apa? Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Yang ninggalin sholat dengan sengaja, dia telah kafir dengan terang-terangan. Makanya orang tua sekarang harus didik anak-anaknya dengan serius. Jangan urusan kecil marah-marah, urusan sholat biasa aja. Banyak anak sekarang nggak sholat, orang tua biasa aja. Ini jam segini nih subuh, masih pada tidur. Orang tuanya biasa aja. Giliran hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya ngilangin motor, wah dihabisin tuh anak. Iya benar, dimarahin. Tapi kenapa giliran nggak sholat? Yang Imam Haddad bilang kalau ada anak yang nggak sholat di rumah kita, lebih baik diusir aja dari rumah. Karena keberadaannya akan menurunkan azab, menurunkan murka dari Allah Ta'ala. Saking pentingnya itu salat. As-salah, as-salah, al-ahdu alladhi baini wa bainahum as-salah. Perjanjian antara aku dengan umatku adalah salat, kata Nabi. Siapa yang meninggalkannya sungguh telah menyatakan diri sebagai kufur. Nah, kalau di mazhab Imam Syafi'i nggak langsung begitu. Di mazhab Imam Syafi'i, kalau orang nggak sholat atau meninggalkan sholat, ditanya dulu kenapa. Kalau karena malas,
maka harus diqadha dan yustatab, diminta untuk segera bertobat, beristighfar, tobat kembali kepada Allah dan diqadha salatnya. Kalau seandainya ninggalin salatnya karena ingkar, baru kafir. Kenapa gak sholat? Udah deh, gak penting sholat, buang-buang waktu. Kenapa gak sholat? Ya saya kan mau kaya, ya kerja, bukan sholat. Kalau mau kaya kok ke sholat, ada hubungan apa? Ya kerjalah. Sehingga dia menghabiskan siangnya, lewat sorenya, gak zuhur, gak asar, dengan kerja aja. Nah yang begini dalam mazhab Imam Syafi'i kufur, telah sampai derajat kafir. Kalau di mazhab Imam Abu Hanifah itu lebih serem lagi. Orang ninggalin sholat, kenapa? Males. Wajib qadha enggak? Enggak. Kalau di Imam Syafi'i wajib qadha. Terus jangan dianggap enggak enak gitu. Bukan, karena udah enggak ada kesempatan lagi untuk menggantinya di mazhab Abu Hanifah. Orang ninggalin sholat, udah gak ada kesempatan lagi buat ganti, udah urusannya di akhirat aja nanti. Kan serem banget. Alhamdulillah di mazhab Imam Syafi'i dikasih kesempatan. Oh ente gak sholat, kenapa? Iya males, saya tempo hari sebulan pernah gak sholat. Qadha, cepet istighfar, tobat sama Allah. Jadi niatnya tadinya adaan berubah jadi qadhaan. Misalnya sebulan nih kita nggak sholat, katakan begitu. Nanti kita kemudian mau ganti. Nah, gimana cara gantinya? Kita niatnya tadinya adaan jadi qadhaan. Misalnya nih sebulan, berarti biar gampang caranya begini. Tiap habis sholat selesai kita sholat lagi selama sebulan dengan niat mengqadha yang telah lalu. Nabi bilang dalam hadis yang sering diputar-putar di Rasil TV itu, radio Rasil. Kata Nabi, bagaimana pendapatmu jika ada orang mandi di sungai depan rumahnya itu 5 kali sehari? Masih ada nggak kotoran? Gak ada. Di tubuhnya nggak ada kotoran lagi, mandi 5 kali sehari. Kata Nabi, seperti itulah contoh umatku yang mendirikan salat 5 waktu. Gak ada kotoran. Nabi jamin salat 5 waktunya dijalanin. Nabi jamin bakal masukin dia ke surganya Allah SWT. Yang menjamin siapa? Nabi. Yang jamin Nabi. Yang bicaranya itu adalah wahyu dari Allah. Kayak kemarin saya mengisi pengajian di salah satu kantor beberapa hari yang lalu di Jakarta Selatan. Ada pertanyaan begini, Bu. Bagaimana caranya saya tahu kalau doa saya ke orang tua yang udah meninggal ini sampai? Gimana caranya kalau saya mau tahu nyampe apa enggak? Dia nanya begitu. Saya capek-capek doa, nyampe apa enggak ke sono? Gimana cara saya tahu? Nah, cara tahunya justru adalah dengan mengimani dulu. Yang ngomong nyampe itu siapa? Nabi yang bilang sampai. Ya udah percaya kalau Nabi yang ngomong. Kalau Nabi yang ngomong kita masih meragukan sampai apa enggak? Ya udah Nabi yang ngomong sampai. Nabi nggak bakal bohong, Nabi nggak bakal dusta. Doa seorang anak, ya, dimana setiap orang meninggal itu semua amalnya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, walad salih yad'u lahu. Anak yang mendoakan, semua amal ibadah terputus, tertutup sudah, kecuali 3 yang masih berlanjut: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, serta anak yang mendoakan. Lah kalau udah Nabi bilang pasti nyampe, ya nyampe. Jangan dipertanyakan sampai apa enggak. Loh, emang enggak yakin omongan Nabi? Termasuk ini, Nabi bilang sholat 5 waktu. Itu jadi modal kalian ketemu saya nanti di akhirat. Saya bakal kasih syafaat bagi kalian.
Nah sekarang saya ingatkan, banyak orang tua yang dia Masya Allah, tapi anaknya pada tinggalin sholat. La ilaha illallah. Kewajiban kita buat mendidik anak kita, yang harus ngajarin dia cara wudhu yang benar, baca Al-Fatihah yang benar. Masya Allah, kita sebagai orang tua, kita kalau nggak bisa bawa ke guru biar diajarin. Kemarin kita kayak Habib Ali, Masya Allah, muridnya banyak banget. Sampai kemarin saya bawa teman saya hadir, kemarin nih siang, bawa teman saya hadir haul Ustadz Hamid, abahnya Ustadz Hussein Al-Attas. Teman saya ketemu Habib Ali langsung, guru saya nih ngaji Iqra dari pertama nih yang ngajarin Habib Ali. Ini teman saya ini udah orang kesekian ratus yang ngomong ke saya, diajarin sama Habib Ali. Bayangin pahalanya Habib Ali, ilmu yuntafa'u bih. Setiap kali tuh anak-anak sampai sekarang gede, sampai dia nanti tua ngaji, baca Quran, sampai tiap hari dia sholat, pahalanya dapat terus Habib Ali. Nikmat. Oh kita juga begitu, ajarin anak-anak kita, ajarin ngaji yang benar. Sebab jangan sampai dia tuntut kita nanti, kenapa nggak sholat? Ya orang tua saya cuek sama saya. Padahal kan harusnya saya dididik sama mereka. Harusnya saya ini kan dikasih tahu, diarahin, dibimbing. Saya kan amanah dari Engkau ya Allah untuk mereka orang tua saya, tapi saya dicuekin. Nah, jangan sampai kita harus benar-benar menjalankan. Sampai kalau bisa kita paling marah itu kalau anak nggak sholat. Jangan kita paling marah kalau anak misalnya nggak ranking 1, kita habisin, marahin gitu. Ya marah boleh, nggak berprestasi boleh marah. Tapi kita harus jauh lebih marah sehingga nanti mereka akan sadar, oh ini perkara penting ternyata. Orang tua saya aja yang biasa-biasa marahnya tuh kadang-kadang biasanya urusan yang satu ini kok sampai segitunya. Sampai Nabi katakan, muru auladakum bis salah fi 7 sinin atau inda 7 sinin wadribuhum 'alaiha inda 10 sinin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan anak salat mulai 7 tahun. Jadi tiap kali waktu salat datang kita wajib merintahin dia. Salat, ayo salat. Nah kalau udah umur 10, kira-kira kelas berapa tuh? Kelas 3 atau 4 ya. Wadribuhum 'alaiha. Pukul. Bukan pukul sampai membekas, enggak ya. Bukan pukulnya itu sampai merah, sampai biru, jangan. Artinya pukul yang mana sekedar dia jadi ayo cepat sholat begitu. Jadi dia ada tergerak hatinya. Bukan pukul pakai alat sampai dia kesakitan apa enggak. Tapi pukul di sini adalah yang kemudian menjadikan dia tersadarkan. Pukulan kasih sayang, pukulan cinta, begitu. Pukulnya pelan-pelan sambil dipenuhi dengan rasa sayang agar nih anak mau menjalankan sholat. Sebab kita diperintahkan untuk, akan Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal ibadah itu dari orang yang bertakwa. Nah, di antara ciri orang bertakwa adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Di antara ciri orang bertakwa adalah selain dia beramal untuk dirinya sendiri, dia juga menjaga keluarganya dari perbuatan keji dan mungkar, dan terus mengajak mereka berbuat kebaikan, menjalani kewajiban. Jangan kita baik sendiri doang, tapi kita harus sampaikan. Ada tuh sebuah kisah dalam hadis qudsi, ada satu kampung diturunkan azab sama Allah. Terus malaikat protes, ya Allah, inna fihim fulanun
Ya Allah, di situ di kampung itu ada fulan yang nggak pernah tinggal puasa, yang nggak pernah tinggal tahajud, yang selalu ibadah. Kata Allah, tetap azab, termasuk dia azab juga. Ya Rabb, kenapa begitu? Sebab dia egois, dia baik sendiri, sekitarnya pada maksiat dia biarin, sekitarnya pada terus berdosa dia nggak ada perhatian kepada mereka, nggak mengajarkan mereka, nggak memberikan peringatan kepada mereka. Itu egois, kata Allah. Turunkan azab termasuk untuk orang tersebut. Perih, pedih, bahaya. Maka dari itu, untuk supaya kita punya amal ibadah diterima, ya taqabbalullah minal muttaqin, di antara kita harus menjadi orang yang bertakwa. Dan di antara ciri orang bertakwa adalah selain kita baik diri kita, kita juga ajarkan kebaikan untuk sekitar kita, khususnya khususul khusus adalah anak kita, suami istri kita, orang tua kita, kakak adik kita, begitu. Itu yang paling terdekat dalam kehidupan kita. Jadi bisa dibayangkan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau di'urija bihi, dimi'rajkan oleh Allah. Ada sebuah kisah di mana waktu Rasulullah diangkat oleh Allah menuju Sidratil Muntaha, itu beliau teringat kisah Nabi Musa, yang pada saat Nabi Musa diundang oleh Allah untuk bermunajat secara langsung kepada Allah, untuk diajak bicara langsung oleh Allah. Saat itu Nabi Musa naik ke atas bukit, di Mesir sana. Waktu mau naik ke bukit tersebut, Nabi Musa pakai sendalnya, disuruh sama Allah, lepas sendalmu wahai Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau di lembah suci, engkau di tempat yang mulia, copot sendal, jangan dipakai. Sehingga Nabi kita kebayang, yang di bumi aja disuruh lepas sendal, apalagi saya ini mau diangkat ke Sidratil Muntaha. Nabi dengan tawadhunya mau lepas sendal beliau, tapi seluruh penduduk langit berteriak, jangan lepas sendalmu wahai Nabi. Bahkan kita juga mengambil berkah dari sendalmu tersebut. Sampai sekarang sendalnya Nabi itu bentuknya dipakai di mana-mana tuh. Ada di peci, ada bukan di sini. Apa namanya? Ada di pulpen, ada di sorban, ada di mana-mana. Kenapa demikian? Karena sendal tersebut pernah naik ke tempat yang paling tinggi, yang malaikat Jibril pun gak sampai, sendalnya Nabi sampai. Ya, ntar ada yang protes, ini ceramah kok ceramah sendal nih, nggak ilmiah nih, nggak intelek. Saya lagi ingin menyampaikan bahwasanya apapun yang memiliki hubungan dengan Nabi akan mulia. Sendal aja karena nempel di kakinya Nabi, itu sendal mulia, ikut ke Sidratil Muntaha. Lah sendal tuh kita taruh di bawah tuh, sendal naik ke Sidratil Muntaha, gimana ceritanya? Lah kita naikin ke masjid aja nggak berani nggak naikin ke sini? Nggak berani. Sendal, ya elah sendal ini. Tapi sendalnya karena nempel sama kakinya Nabi, naik ke Sidratil Muntaha itu sendal. Bahkan debu-debunya juga ikut. Bayangin tuh debu, beruntung banget sampai ke tempat yang paling tinggi, yang malaikat Jibril nggak sampai. Nah, oleh karena itu pelajaran penting yang buat kita adalah, kita kalau pengen mulia ikut sama Nabi. Kita kalau pengen terhormat deket-deket sama Nabi, jangan jauh-jauh. Bagaimana mau terhormat jauh dari yang paling terhormat?
Bagaimana kita mau mulia jauh dari yang paling mulia di antara makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga apa yang paling menjadikan kita dekat dengan Nabi? Salat. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua harus ikut caranya Nabi. Bahkan salat pun harus ikut. Jangan sampai salat kita nggak sama kayak Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Di zaman Nabi ada orang salat, udah terakhir assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi bilang salli, salatlah. Fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Udah barusan salat nih ya Rasulullah, baru kelar nih, baru assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi bilang belum, salli. Diri lagi dia salat. Udah salat rapi, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi bilang lagi, salli, fa innaka lam tusalli. Salat, kamu belum salat. Waduh, bagaimana? Salat lagi 3 kali. Nabi ulangi lagi, salli, fa innaka lam tusalli. Salat, kamu belum salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat seperti kalian lihat aku caranya gimana. Itu yang harus dilakukan. Mulai dari gerakannya, mulai dari bacaannya, mulai dari kekhusyuannya, harus ikut Nabi. Kita udah haji, udah nabung mahal-mahal, berangkat ke Mekah, mana biaya haji dinaikin lagi sekarang. Ya, berangkat ke Mekah, berangkat ziarah ke Madinah, belum tentu diterima. Nabi bilang, khudhu anni manasikakum. Cara ibadah kalian harus ikutin saya. Jangan berangkat aja nggak tahu caranya Nabi. Sehingga kita harus betul-betul mengikuti Nabi. Lihat seperti apa, baca sejarahnya, kaji ulang lagi cara kita ibadah. Udah kayak Nabi belum? Udah mirip Nabi belum? Udah sama Nabi belum? Begitu, supaya nanti ibadah-ibadah kita tersebut diterima, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi sekali lagi bahwasanya tidak akan bisa menggapai kemuliaan seseorang yang tidak mengikuti ajaran baginda Nabi. Tapi itu orang duitnya banyak, dia mulia, dia terhormat. Lihat Qarun, duitnya banyak banget, tapi nggak mulia. Tapi dia jabatannya tinggi, terhormat, yang ngawal banyak, yang ngawal belum tentu. Lihat Fir'aun, jabatannya sangat tinggi, tapi nggak mulia. Kita lihat Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, nggak punya duit, nggak punya jabatan, tapi sebelum meninggal aja surga udah kangen sama Bilal. Sampai waktu mau meninggal aja Bilal bilang, jangan kasihani saya, karena besok nih bentar lagi nih, saya bentar lagi setelah meninggal akan berjumpa dengan kekasih saya Nabi Muhammad SAW. Jadi meninggalnya itu senang, girang, bahagia. Kita mudah-mudahan juga bisa meninggal bahagia. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan. Ya, bayangin Rasulullah yang tiap hari kita sebut namanya, tiap hari kita selawat, tiap hari kita hadir majelis yang disebut nama beliau. Beliau manusia paling baik, beliau manusia yang paling bisa membalas budi. Kita udah mencoba berbuat baik kepada beliau, mentaati beliau, insya Allah beliau datang nanti waktu kita sakaratul maut. Beliau bimbing kita, beliau senyum di wajah kita, memberikan kabar gembira bagi kita. Itu harapan kita. Siapa yang mendapat itu, jaminan dia bakal bahagia di akhirat nanti. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf, ya aman al-khaifin sallimna mimma nakhaf, ya aman al-khaifin nanjina mimma nakhaf
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.